Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kebaikan, terutama para akademia, khususnya mahasiswa. Dalam konten narasi kali ini saya akan menyampaikan mengenai konsep komunikasi pembangunan dan jurnalisme pembangunan. Ya, mudah-mudahan dengan narasi video ini bisa membantu dalam memahami bagaimana munculnya konsep komunikasi pembangunan dikaitkan dengan jurnalisme pembangunan. Kemudian juga ada suatu konsep lain, yaitu komunikasi penunjang pembangunan. Nah, mengenai konsep komunikasi pembangunan, ya, kalau mengacu kepada munculnya perkembangan teori atau konsep ini, itu dimulai sejak penghujung 1960-an. Ya, berarti beberapa tahun pasca Perang Dunia Kedua, ya. Bahkan bukan hanya beberapa tahun, ya, tapi sekitar belasan atau puluhan tahun, ya, pasca Perang Dunia Kedua muncul dan berkembang teori komunikasi pembangunan. Nah, munculnya ini tentu terkait dengan bagaimana komunikasi digunakan untuk berbagai macam program pembangunan, khususnya yang terjadi di negara dunia ketiga atau negara-negara yang mengalami kondisi yang memprihatinkan pasca perang, ya, dan negara-negara yang dimaksud adalah terutama negara dunia ketiga. Mulanya langkah konkret pengkhususan kaitan dengan konteks komunikasi pembangunan diprakarsai oleh kalangan jurnalis, ya. Nah, seiring dengan itu muncul istilah jurnalisme pembangunan. Ya, berarti ketika bicara mengenai jurnalisme pembangunan, dalam konteks ini bagaimana penggunaan media massa, ya, yang secara substansi antara lain digunakan untuk menyampaikan berbagai hal termasuk program berkenaan dengan pembangunan yang dilakukan oleh sebuah negara, ya. Pada masa kurang lebih bersamaan dikenal pula komunikasi penunjang pembangunan. Nah, ya, jadi konsep ini bersumber dari kalangan Badan PBB, ya, dalam hal ini UNDP, ya, United National Development Program di Bangkok, ya. Jadi masing-masing muncul mengacu kepada situasi atau konteks yang sama tetapi memiliki latar belakang yang sedikit berbeda, ya. Kalau komunikasi penunjang pembangunan sebagaimana disampaikan tadi bersumber dari kalangan PBB, ya, dalam hal ini UNDP, sedangkan jurnalisme pembangunan itu muncul yang terkait dengan dunia kewartawanan dalam konteks liputan pembangunan atau development reporting, ya. Sedangkan komunikasi pembangunan adalah sebuah konsep yang memang secara teori, secara konsep itu mulai berkembang sejak penghujung 1960-an. Nah, Fibra dan Gomez mengatakan bahwa komunikasi pembangunan adalah disiplin ilmu yang dipraktikkan komunikasi dalam konteks negara-negara sedang berkembang, terutama bagian kegiatan komunikasi untuk perubahan sosial yang berencana. Jadi jelas, ya, komunikasi pembangunan ini lebih kepada bagaimana konteks pembangunan yang berlangsung di negara-negara yang berkembang. Kemudian komunikasi pembangunan ini memiliki peran penting, ya, yang dilakukan dalam konteks ini oleh pihak pemerintah berkenaan dengan program-program pembangunan yang dilakukannya untuk melakukan sebuah perubahan sosial. Itu, ya. Kemudian menurut Peterson, komunikasi pembangunan adalah usaha yang terorganisir untuk menggunakan proses komunikasi dan media dalam meningkatkan taraf sosial dan ekonomi secara umum berlangsung dalam negara yang sedang berkembang, ya. Lagi-lagi yang menjadi perhatian terkait dengan konteks komunikasi pembangunan ini adalah di negara berkembang, ya. Kemudian di sini ada penggunaan media massa, ya.
penggunaan media massa karena memang program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu disampaikan kepada publik, kepada masyarakat luas, sehingga penggunaan media massa tidak bisa diabaikan, bahkan menjadi sangat menentukan. Ya. Kue Braille, ya, menurut Kue Braille, komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara. Ya, jadi meskipun definisinya berbeda, tapi prinsip-prinsipnya adalah sama. Ya, kemudian juga muncul komunikasi penunjang pembangunan tadi ya. Apa itu komunikasi penunjang pembangunan? Nah, komunikasi penunjang pembangunan disebut juga komunikasi penyuluhan atau komunikasi pertanian, yaitu komunikasi yang ditujukan untuk menunjang pembangunan nasional dan lokal khususnya di negara-negara berkembang, begitu ya. Nah, ini menjadi lebih fokus bahwa konteks komunikasi penunjang pembangunan di sini ya lebih ditujukan dalam konteks penyuluhan atau komunikasi pertanian ya. Nah, di sini nih penekanan yang perlu dipahami. Kemudian secara umum komunikasi penunjang pembangunan adalah suatu penggunaan yang terencana atau yang berencana menggunakan sumber-sumber informasi komunikasi, biaya, fasilitas, peralatan, untuk mencapai tujuan. Nah, ini pemahaman umumnya mengenai komunikasi penunjang pembangunan ya. Jadi ada pemahaman yang sifatnya lebih spesifik, ada pemahaman komunikasi penunjang pembangunan yang sifatnya lebih umum. Yang spesifik tadi bahwa komunikasi penunjang pembangunan itu ditunjang untuk penyuluhan atau komunikasi pertanian ya. Sedangkan secara umum ya memanfaatkan berbagai macam sumber daya ya yang tujuannya untuk mencapai tujuan pembangunan. Menurut Hedebro ya, dia mengidentifikasi 3 aspek komunikasi dan pembangunan yang berkaitan dengan tingkat analisisnya, yaitu pertama, pendekatan yang berfokus pada pembangunan suatu bangsa dan bagaimana media massa dapat menyumbang dalam upaya tersebut. Ya. Jadi mengacu kepada pemahaman ini dapat dipahami bahwa fokus dari salah satu aspek komunikasi dan pembangunan adalah bagaimana pembangunan terjadi suatu bangsa yang kemudian dikaitkan dengan peran yang bisa ditunjukkan oleh media massa ya. Nah, jadi di sini tegas bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di sini peran media massa menjadi hal penting untuk dilibatkan. Nah itu ya, kenapa demikian? Karena memang bahwa dalam konteks pembangunan ya, atau komunikasi dan pembangunan, maka tidak bisa peran media ini diabaikan karena pembangunan itu sendiri membutuhkan dukungan masyarakat ya, membutuhkan partisipasi dari masyarakat ya, dan semua itu tentu harus disampaikan kepada mereka mengenai program pembangunan yang akan dijalankan atau sedang dijalankan atau bahkan mungkin telah dijalankan begitu ya. Dan itu bisa sampai diketahui oleh masyarakat melalui peran media. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu bagaimana memahami peran media massa dalam pembangunan nasional namun jauh lebih spesifik ya. Nah, di sini peran media massa dalam konteks pembangunan itu dilihat dari aspek yang spesifik, misalnya sebagai guru atau pendidik. Ya. Jadi bagaimana media dilihat sebagai pendidik atau guru. Jadi di situ media harus memiliki peran sebagai edukator ya atau mengedukasi. Ya karena memang banyak terkait dengan program pembangunan yang secara substansi itu harus disampaikan secara edukatif ya supaya pemahaman masyarakat terhadap suatu program pembangunan itu bisa memberikan
hal-hal yang bisa menimbulkan kesadaran gitu ya, hal-hal yang bisa menimbulkan partisipasi, hal-hal yang bisa menimbulkan pemahaman secara tepat ya, karena dalam konteks pembangunan itu melibatkan berbagai macam katakanlah keilmuan atau bidang keilmuan, di mana ketika bidang keilmuan ini disampaikan dan itu memiliki relevansi dengan konteks pembangunan, maka peran media untuk bisa memberikan edukasi menjadi sangat penting ya. Contoh misalnya kaitan dengan program pembangunan dalam konteks program keluarga berencana misalnya. Nah, bagaimana media itu bisa menunjukkan peran spesifiknya untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya keluarga berencana, misalnya demikian ya. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan yang berorientasi kepada perubahan yang terjadi pada suatu komunitas lokal atau desa ya. Nah, ini lebih kepada hasil yang ingin dicapai dari pembangunan itu sendiri ya. Jadi bagaimana pembangunan yang dilakukan, yang disampaikan melalui media massa itu bisa berdampak kepada perubahan yang terjadi pada masyarakatnya. Nah, itu ya. Nah, ini hal yang menjadi perhatian dari 3 pendekatan tadi ya. Kemudian media massa menurut Scrum dapat melakukan fungsi-fungsi dalam konteks pembangunan ya, sebagai pemberi informasi, pembuatan keputusan ya, sebagai pendidik ya. Artinya memberikan edukasi gitu ya. Kemudian pembuatan keputusan artinya bahwa media massa berperan sebagai penunjang karena fungsi ini menunjuk adanya kelompok diskusi yang membuat keputusan. Jadi bisa menjadi bahan pertimbangan, pengetahuan yang kemudian bisa menjadi inspirasi atau sumber dalam memutuskan suatu hal yang terkait dengan konteks pembangunan ya. Kemudian sebagai informasi jelas ya bahwa media memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi terkait dengan program pembangunan. Nah, tadi sempat disinggung mengenai jurnalisme pembangunan ya. Nah, perlu disinggung kembali dalam kesempatan ini bahwa jurnalisme pembangunan lahir ketika Press Foundation of Asia menyelenggarakan kursus latihan penulis ekonomi se-Asia yang pertama di Manila tahun 1968 yang mencerminkan penekanan ganda dari jurnalisme pembangunan, yaitu pembangunan ekonomi di Asia dan teknik penulisan yang jelas mengenai hal itu. Jadi mengacu kepada konteks ini jelaslah bahwa jurnalis pembangunan ya itu muncul dari kalangan dunia pers ya. Nah, pada awal tahun 1970-an, pemerintah di dunia ketiga merasakan potensi yang besar pada jurnalisme pembangunan tadi untuk mempromosikan ideologi dan kampanye program mereka ya. Jadi jelas bahwa jurnalisme pembangunan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh negara dunia ketiga dalam rangka untuk menyampaikan, menyebarluaskan, mensosialisasikan berbagai macam program pembangunan yang diharapkan juga mendapatkan dukungan dari masyarakat ya. Ya, jadi saya kira itu sebagai pengantar dalam memahami munculnya konsep komunikasi pembangunan, kemudian komunikasi penunjang pembangunan, dan jurnalisme pembangunan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon diklik subscribe ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.